Nah, sebenarnya ini materi yang ini lupa saya ganti. Jadi yang tahun lalu ini offline. Nah ini jadi tahun lalu ini online, ini jadi offline. Nah jadi pengenalan. Jadi yang ini pengenalan, kita membahas tentang konsep umum, apa itu virus, kemudian strukturnya dan fungsi masing-masing dari strukturnya, lalu klasifikasinya. Nah itu aja sebenarnya sudah banyak. Karena basic dari mikroorganisme ini pertama kali kita harus tahu strukturnya dulu, supaya kita tahu bagaimana dia bisa menimbulkan penyakit. Nanti di pertemuan kedua itu kita udah cerita tentang bagaimana cara dia bermultiplikasi, termasuklah tentang perubahan-perubahan genetika pada virus. Yang ketiga itu nanti baru kita membahas tentang virus ketika di tubuh manusia. Dan ini kita masih cerita secara general karena virus itu sangat banyak sekali. Kalian udah belajar bakteri, udah belajar jamur. Nah, ini sebagai contoh pengantar kasus gitu ya. Ada seorang anak 5 tahun dibawa oleh ibunya ke dokter anak atau dokter umum lah. Nah, dengan keluhan utama demam, dengan batuk, dengan pilek khas ya kalau anak-anak kejadian kayak gini. Nah, tapi sebenarnya kakaknya yang berumur 16 tahun dan teman-teman sekolahnya juga mengalami gejala yang sama 2 minggu yang lalu. Dan mereka udah baikan. Nah, si ibu meminta dokter anak ini kasihlah anaknya antibiotik supaya penyembuhannya semakin cepat. Karena dia khawatir dengan anaknya yang kedua. Nah, apa yang akan kalian lakukan sebagai seorang dokter? Nah, jadi di sini pastilah banyak banget. Apalagi ya kalau sekarang kan nggak cuma hanya sekedar menjawab, nggak bu nggak perlu antibiotik atau udah bu ini aja kasih gitu. Pasien sekarang banyak pertanyaannya. Jadi kalian harus bisa membedakan mulai dari kenapa virus tidak diberikan antibiotik, kenapa virus ada obat namanya antivirus, dan kenapa tidak semua virus harus diberikan antivirus. Jadi kita bahas dari awal. Nah, dari sejarahnya sendiri, sejarahnya panjang tapi dipersingkat bahwa sebenarnya virus itu diantara semua mikroorganisme yang lain, dia yang paling terakhir ditemukan. Secara logika udah pasti karena dia yang paling kecil. Makin lama kan kita makin bisa melihat sesuatu yang strukturnya sangat kecil. Nah, tahun 1796 itulah pertama kali si Edward Jenner ini menemukan bahwa seseorang dia masih menemukan konsep, bukan menemukan virus, bahwa seseorang yang punya penyakit cowpox itu resisten terhadap smallpox, di mana smallpox ini penyakit yang berbahaya. Tapi kok setelah dia kena penyakit A, dia resisten terhadap penyakit A yang satu lagi gitu, yang mirip-mirip tapi yang lebih mematikan. Nah, setelah itu dia mulai memaparkan. Kalian udah kuliah imunologi? Belum ya. Jadi nanti ada istilahnya imunitas adaptif. Nah, jadi si kawan ini dia mulai memaparkan orang-orang yang sehat dengan salah satu virus supaya dengan salah satu penyakit supaya tidak terkena penyakit yang lain. Jadi dia sudah memahami di situ konsep imunitas adaptif. Tapi dia belum tahu penyebabnya. Masih dia tahu penyakitnya, hanya saja ini bukan bakteri, bukan jamur. Nah, kemudian disinilah pertama kali konsep vaksinasi. Vaksinasi terhadap virus, tapi belum tahu juga bahwa ini adalah virus. Nah, 100 tahun kemudian, itu tahun 1892, hampir 100 tahun kemudian, barulah si Dimitri ini menemukan adanya partikel yang lebih kecil dari sel bakteri yang bisa menyebabkan penyakit pada tanaman. Jadi yang pertama kali ditemukannya itu justru pada tanaman, karena dia ada partikel yang lebih kecil lagi dari bakteri. Bakteri aja kecil, kalian di lab nengok dengan pembesaran 100 kali 10 itu aja kecil. Ini lebih kecil lagi. Nah, kemudian tapi belum ditemukanlah konsepnya. Jadi beberapa tahun kemudian, selang sesaat lah setelah itu baru virus pertama kali ditemukan. Nah, di mana virus yang sebelumnya ditemukan menghancurkan yang membuat penyakit pada tembakau ini, itulah namanya tobacco mosaic disease. Nah, dari situ berangkatlah mulai cerita keilmuan tentang virus, terutama untuk yang manusia.
Nah, karena kita juga tahu ya, ada istilah pandemi. Kalian juga termasuk orang-orang yang sudah alhamdulillah hidup melewati suatu pandemi kemarin. Nah, apalagi di pandemi era sekarang, tidak hanya fakta, karena era media sosial banyak sekali hoax gitu. Jadi supaya bisa memberikan ilmu, maka kita harus tahu. Nah, pandemi itu udah banyak banget dari dulu, mulai dari yang bakteri, kalau ini yang beberapa yang tentang virus seperti yang kayak flu bukan flu biasa kita batuk pilek di sini gitu ya kan, tapi yang flu yang H5N1, H1N1, kemudian ada lagi yang penyakit cacar zaman dulu nggak kayak sekarang ya. Zaman sekarang cacar nggak ada masalah ya, seminggu paling ada bekas-bekas sedikit, tapi kalau zaman dulu cacar, campak itu termasuk hal yang mematikan dan itu diakibatkan oleh virus. Kemudian beberapa penyakit-penyakit yang berbahaya. Nah, ini kalau berdasarkan tahun ya, yang paling terakhir ini adalah yang coronavirus yang tahun 2019 ditemukan. Nah, sebelum-sebelumnya itu ada MERS, mungkin kalian waktu SMP, SMA sempat dengar beritanya, ada yang MERS, ada yang HIV dari 1900 berapa ditemukan dia, sampai sekarang masih tetap ada gitu. Jadi sangat banyak sekali virus, dan virus ini tidak bisa disamakan satu sama lain. Karena orang suka kali membandingkan, HIV aja gini, kenapa COVID nggak gini? Flu yang ini aja gini, kenapa yang ini nggak begitu gitu. Jadi ternyata virus itu sangat banyak sekali perbedaannya. Nah, pertama dari segi ukuran, konsep yang membedakan virus, bakteri, dan yang lain-lain. Secara ukuran aja bisa dibayangkan ini adalah sel darah merah ya, yang merah, sel darah merah. Kalian semuanya pasti pernah lihat sel darah merah di mikroskop. Nah, kemudian bisa dilihat ini salah satu contoh bakteri yang sangat banyak di tubuh kita, yaitu Escherichia coli. Nah, ini si Escherichia coli, ini yang basil yang kemarin kita pakai untuk kalian lab itu adalah si E. coli ini. Dan yang kokus kita pakai juga yang Staphylo sih kemarin, cuma ya mirip-mirip lah. Nah, kemudian bisa dilihat bahwa virus-virus lainnya itu ada di ukuran yang jauh di bawahnya, bahkan setelah ini diperbesar. Nah, jadi sebenarnya virus itu kalau kita cerita mikroorganisme seluler kan berarti ada selnya. Nah, ada prokariota, bakteri itu kan prokariota ya. Kemudian ada eukariota itu ya semualah kita dan segala macam. Nah, ada partikel yang aseluler. Jadi virus itu bahkan tidak masuk dalam kategori makhluk hidup. Dia masuk dalam kategori partikel aseluler, tapi sifatnya infeksius. Jadi dia termasuk non-living, bukan yang living. Yang living itu kayak yang bakteri, jamur, parasit, cacing-cacingan itu semuanya termasuk yang hidup. Tapi kalau yang virus, prion, nah ini adalah yang tidak hidup, tetapi dia infeksius. Aseluler berarti tidak memiliki sel. Nah, sebelum kita masuk lagi ke dalam tentang organelanya nggak punya sel ya, tentang strukturnya, kita pertama masuk taksonomi dulu, karena nanti kalian virus erat kaitannya dengan mencari penamaan. Nah, jadi kalau ada istilah sih namanya ICTV, yaitu International Classification kok saya jadi lupa kepanjangannya. Ada istilahnya untuk virus taksonomi of virus gitu. Nah, jadi di situ terdaftarlah semua jenis virus, tapi nggak semuanya yang patogen ya. Jadi hampir semua jenis virus itu ada. Jadi mulai dari realmnya, kingdomnya, filumnya, kelasnya, ordo, family, genus, spesies. Ini pelajaran biologi zaman dulu ya kan, ada taksonominya. Nah, jadi virus juga memiliki hal yang sama. Enggak saya suruh kalian hafalin yang ini. Jadi kita konsentrasi ke sini virusnya. Nah, jadi per 2022 ini saya lupa update. Harusnya saya update yang per 24 kan ini ada Juni kan. Nanti ada sekian yang sudah ditemukannya. Supaya memudahkan rata-rata kalau tingkatan ordo, nama belakangnya itu virales. Jadi nanti kadang-kadang kalau kalian lihat Nido virales, ordo virales itu biasanya tingkatannya yang ordo. Kalau tingkatannya yang family, belakangnya titik viridae.
Nah, jadi misalnya Paramyxoviridae, Orthomyxoviridae, Parvoviridae. Yang kalau belakangnya ada viridae ini biasa tingkatan famili. Nah, kemudian ada lagi subfamilinya kalau ada, itu Virinae. Nah, kalau udah genus biasanya sebutannya sudah virus. Contohnya kayak coronavirus itu adalah nama genus. Nah, kemudian kayak varicella, apa lagi ya? Kalau spesiesnya tadi contohnya coronavirus gitu ya kan? Spesiesnya adalah SARS-CoV-2. Nah, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Jadi lucunya virus ini spesiesnya selalu diambil dari nama penyakitnya. Jadi kalau ada titik-titik nama penyakit virus itu biasa ada nama spesies. Nah, jadi ini sebagai contoh tadi yang diambil. Kalau kalian buka websitenya, ketemulah kayak gini. Realmnya ini, kingdomnya ini, nampaklah dari ordo Nidovirales, Coronaviridae, nampak lagi dari yang beta, lalu nampak lagi yang ini. Dapatlah sih kalian yang tadi sebagai contoh. Begitu juga dengan virus-virus yang lainnya. Nah, ini bisa kalian akses di ICTV. Nah, sekarang balik lagi ke apa itu virus. Jadi virus itu sifatnya obligat intraseluler. Parasit obligat intraseluler. Parasit di sini bukan parasit dalam artian yang kalian belajar parasit itu enggak. Jadi yang untuk istilah sesuatu yang merugikan. Nah, jadi sifatnya parasitik. Obligat itu kan wajib, intraseluler itu dalam sel. Karena si virus ini tidak punya sel, maka dia wajib ada di sel host. Dia wajib menumpang pada sel yang hidup. Struktur virus itu sangat simpel, tidak ada organela, jadi dia tidak punya mitokondria, tidak punya nukleus, tidak punya apalagi badan Golgi, ribosom, semualah yang kalian udah pelajari selama blok BMOAC tentang sintesis protein itu nggak ada, dia nggak punya. Makanya dia secara metaboli itu terhambat, tidak bagus, dan hanya bisa bereplikasi di dalam sel host. Nah, ini yang tadi juga virus itu sangat kecil, lebih kecil daripada kebanyakan sel. Nah, basic desainnya dari virus itu ada dua basic design ya. Jadi virus itu pasti punya dua. Satu, genom nucleic acid, genom atau nucleic acid atau apa materi genetik kita bilangkannya itu lagi RNA, DNA, dan dilindungi oleh satu lapisan protein namanya kapsid. Jadi semua virus itu memiliki nucleic acid dan kapsid penutupnya. Nah, kapsid ini Nila dibilang ini nucleic acidnya lah kira-kira ya rantai DNA. Ini adalah kapsidnya. Nah, kapsid ini itu tersusun atas struktur yang namanya kapsomer. Ada lagi istilah satu, envelope. Envelope ini bisa ada, bisa tidak. Salah satu cara kita mendefinisikan virus adalah dengan keberadaan envelope-nya. Itu nanti kita cerita di klasifikasi, tapi istilahnya ada lagi yang di luar ini namanya envelope. Jadi tadi virus punya materi genetik dan punya kapsid. Sekarang kita cerita materi genetiknya dulu. Nah, virus bisa aja memiliki satu, ssRNA. SS ini maksudnya single stranded RNA. RNA untai tunggal. Nah, ada double stranded RNA. RNA untai ganda, single stranded DNA, double stranded DNA atau mix dengan single stranded dan double stranded ini. Nah, RNA DNA kalian udah tahu lah bedanya apa. Intinya ada pasang-pasangannya di situ, ada perbedaan. Ini nanti waktu di pertemuan berikutnya itu kita jelaskan dalam replikasinya. Nah, ini sebagai contoh-contoh virus. Virus kalau kita lihat, kalau bakteri seperti bunga, virus ini kayak apa ya? Cantik juga dia bentuknya. Selalu umumnya ya, dia simetri. Ya, jadi lumayan cantik. Nah, bentukannya ya kira-kira seperti ini. Ini diagram.
Jadi kayak ini itu adalah kapsid. Nah, nanti ada protein-protein tertentu yang ada di sekelilingnya. Itu nanti akan saya bahas juga di bawah. Nah, ini contoh-contoh virus yang DNA. Ini adalah contoh-contoh virus yang RNA. Jadi kalau secara sekilas bentuk mereka itu beda-beda. Nah, ini kan nggak mungkin saya jelasin satu persatu. Jadi harapan dari setelah kalian selesai blok MOI ini, begitu kalian jumpa kuliah di neuro, ketemu rhabdoviridae, oh ini untuk penyebab rabies, nanti sifatnya seperti ini karena strukturnya ini, karena kalian sudah tahu apa yang harus kalian cari. Nah, tapi jangan sampai nanti kalian begitu masuk blok penyakit, ketika belajar tentang infeksi, kalian masih bingung virus apa ya? Nah, tadi kita bahas tentang materi genetik. Sekarang kita masuk tentang kapsid. Nah, kapsid ini adalah lapisan protein yang menutupi genom. Biasanya dia untuk melindungi genom di dalam. Nah, dia terbentuk atas unit-unit kecil. Nih, yang unit-unit kecil ini namanya kapsomer. Nah, keseluruhan ini namanya kapsid. Di dalamnya inilah ada RNA. Ini contoh kalau virusnya helix. Ini kalau contoh virus yang icosahedral, yang segi-segi itu. Nah, ini dia. Ini kapsomer, DNA-nya di dalam. Lalu ini ada, dan lalu kapsomer itu akan menyusun kapsid untuk penutup. Jadi dua itu komponen utamanya. Nah, ini contoh-contoh virus dari bentuknya. Jadi ini ada yang polyhedral atau icosahedral tadi. Ya, dia nampak ya ada segi di sini, segi ada simetri di sini. Nah, kalau dari mikroskop elektron nampak gambarannya seperti ini. Nah, kemudian ini contoh dari virus Ebola yang bentuknya helical. Nah, secara gambaran aslinya ya seperti ini virusnya. Kalau diperjelas susunannya itu kayak asam nukleat yang dikelilingi oleh kapsid. Kemudian yang ini adalah contoh influenza virus. Nah, bentuknya seperti ini di dalam, tapi intinya sama, tetap ada nucleic acid yang dikelilingi oleh kapsid. Nah, bisa dilihat, bisa ada envelope, bisa juga tidak. Seperti ini kan gak ada envelope-nya. Nah, sebenarnya fungsi nukleokapsid dan viral protein itu apa? Jadi virus itu selain bawa kapsid, kemudian kemudian nucleic acid, dia juga membawa aksesori viral protein. Nah, jadi kapsid pastilah satu melindungi materi genetiknya. Esensi si virus itu kan adalah materi genetiknya. Maka tujuannya satu adalah melindungi DNA atau RNA si virus. Jadi makanya dia perlu ditutupin. Nah, kemudian kapsid ini harus lebih lebih kuat gitu untuk bertahan di luar dari sel, karena itu yang menentukan transmisinya, ya kan? Kemampuan dia untuk pindah dari satu sel ke tempat lain, kemampuan dia untuk survive di luar dari sel, sehingga dia bisa mencari host yang baru. Nah, kemudian ada fungsi imunomodulasi. Jadi kalau ketika dia dalam tubuh host, maka dia punya fungsi untuk berinteraksi dengan tubuh hostnya. Nah, lain virus akan mengakibatkan reaksi imun yang lain. Jadi kan ada reaksi imun yang biasa aja, yang sederhana. Nanti kalian belajar lah yang innate immunity. Ada nanti istilahnya antiviral state, tapi itu berlaku untuk semua virus. Tapi nanti lama-lama dia akan mengaktifkan imunitas adaptif, ya, sehingga nanti akan ada respon-respon berbeda yang ditimbulkan dari virus-virus tertentu. Nah, kemudian kita masuk dengan tipe virion. Jadi satu kesatuan virus itu namanya virion. Nah, satu kesatuan virus lengkap itu namanya virion. Jadi kalau di buku kalian bilang ada satu virion, itu adalah satu virus yang lengkap. Nah, ada dua tipe. Satu yang berenvelope, satu yang naked virus. Namanya memang naked gitu ya. Jadi dia tidak memiliki envelope, satu non-envelope atau naked virus, di mana ya secara umum ini sama ini kan hampir sama. Ada kapsomer kapsidnya, ada
kapsidnya ada materi genetik, tapi yang satu punya envelope. Nah, beda virus yang envelope dengan yang non-envelope. Bedanya apa? Jadi sebenarnya struktur envelope ini kebanyakan itu isinya adalah protein-protein yang strukturnya itu kan hampir mirip dengan tubuh manusia, dengan sel-sel pada umumnya. Nah, sehingga virus yang berenvelope itu umumnya lebih kurang virulen dibandingkan dengan virus yang tidak berenvelope. Nah, kemudian dia lebih gampang masuk ke hostnya karena dia masuk dengan fusion biasanya, sedangkan yang kalau non-envelope karena dia tidak punya kemiripan, biasanya dia endositosis. Itu nanti saya jelaskan di yang kedua juga. Nah, kemudian virus yang berenvelope karena strukturnya hampir mirip dengan sel-sel tubuh pada umumnya, ya biasanya sel kayak gitu kan agak rentan ya, rapuh dengan panas, dengan asam, dengan keringat. Nah, jadi rata-rata virus yang berenvelope ini itu nggak bisa hidup di saluran cerna. Jadi ada beberapa virus yang kalau kalian telan pun nggak ada masalah karena dia tidak bisa hidup di saluran cerna. Nah, kemudian virus envelope yang berenvelope ini rata-rata kalau dalam kondisi yang kering dia inaktif. Kemudian biasanya virus envelope ini kalau dia tertular biasanya dari yang langsung, transmisinya langsung, misalnya kayak dari transplantasi organ, donor darah, penggunaan jarum suntik, pokoknya kontak langsung biasanya dia. Makanya virus-virus sebagai contoh virus hepatitis yang B gitu ya kan. Kemudian virus HIV, nah makanya kan dia lebih ke arah kontak langsung atau dari ibu ke anak dan sebagainya. Nah, sedangkan yang non-envelope itu yang ini tadi yang cuma ada kapsid dan materi genetik, mereka lebih kuat dalam artian ya mereka lebih virulen, kemudian seringkali kalau menyerang host, sel hostnya itu sering lisis, hancur. Nah, virusnya ini resisten terhadap panas, suhu yang kering gitu. Kemudian bisa masuk ke dalam traktus gastrointestinal. Jadi kayak contohnya virus poliovirus itu tidak memiliki envelope. Nah, salah satu meskipun dia ujung-ujungnya mengakibatkan kerusakan pada motor neuron sehingga orang lumpuh, tapi dia masuknya dari saluran cerna, tertelan gitu masuk dan dia menginfeksi mulai dari situ. Nah, biasanya virus-virus seperti ini itu bisa dari oral fekal oral, termasuk dari makanan atau dari debu. Nah, ini perbedaan secara umum. Meskipun nanti akan ada kalian menemukan virus-virus berenvelope yang memiliki sedikit kemampuan yang mirip dengan yang non-envelope, begitu juga sebaliknya, tapi ini yang secara umum. Nah, virus itu diklasifikasikan berdasarkan satu tipe genetik material. Jadi klasifikasikan berdasarkan materi genetik. Yang kedua berdasarkan bentuk kapsid. Lalu berdasarkan jumlah kapsomer. Ada lagi yang berdasarkan ukuran dari kapsid. Kemudian ada atau tidaknya envelope. Kemudian host apa yang dia infeksi. Lalu berdasarkan tipe penyakit yang dia timbulkan, berdasarkan sel target atau berdasarkan properti imunologi, sangat banyak. Tetapi yang paling umum kita pakai itu nomor 1, tipe materi genetik. Kemudian ada atau tidaknya envelope. Nah, lalu host yang bisa dia infeksi itu yang paling sering. Nah, terutama yang 1 dan 5. Karena sama kayak bakteri kemarin. Kalau bakteri itu masih kartu nama Staphylococcus aureus, dia adalah bakteri fokus gram positif. Nah, kalau virus itu juga ada seperti itu, biasanya dari genetik material dan envelope-nya. Nah, jadi genetik material sebagai contoh, ada virus DNA, dia ada yang double stranded, ada yang single stranded. Double stranded yang untaiannya ganda ya, yang single stranded berarti 1 aja. Nah,
mereka ini ada yang envelope, ada yang tidak per-envelope. Jadi misalnya kalian buatlah searching, oh saya mau cari tentang hepatnavirus. Oh ternyata hepatnavirus ini adalah virus DNA, dsDNA biasa dia buat, virus double stranded DNA dengan envelope. Nah jadi kira-kira seperti itu. Begitu juga dengan RNA. Kalau DNA tadi dia hanya double stranded dan single stranded, kalau RNA dia agak beda sedikit. Dia RNA single stranded itu ada positive sense, ada negative sense istilahnya. Positif RNA, negatif RNA, ada yang dua-dua double stranded dan yang lain-lain. Ada yang RNA tapi dia retro nanti jadi DNA. Ini untuk HIV. Nah itu tentang klasifikasi berdasarkan materi genetik. Ini pentingnya untuk apa? Nanti itu penting dalam proses replikasi, karena penyakit yang ditimbulkan oleh virus ini berada titiknya pada replikasinya. Jadi makanya cara memahami replikasi kalian harus paham tentang sintesis DNA. Nah itu kita sekarang masuk ke bagian morfologi. Nah untuk morfologi itu ada yang helical, ada yang polyhedral, sama yang kompleks. Jadi secara umum yang kayak tadi di gambar yang sebelumnya ada yang helix, jadi dia muter-muter gini. Kemudian ada yang icosahedral tadi yang bersisi-sisi bersegi atau nyaris kayak bulat. Nah, dan ada yang bentuknya kompleks atau agak lain memang. Nah inilah dia. Kalau dibuka strukturnya, kita buka strukturnya, ternyata mereka semua intinya sama meskipun bentuknya terhapa-hapa tadi. Intinya tetap ada RNA-nya, tetap ada kapsidnya di sini. Nah, ini ada envelope, kalau yang ada ini juga sama, ada RNA, ini ada kapsidnya. Dan virus yang aneh tadi ini juga ada RNA, ada DNA, dan ada kapsid. Jadi intinya tetap sama strukturnya. Nah, kemudian virus ini ada istilahnya range host dan specificity yang dinamakan dengan tropism. Mana tulisannya? Oh ini tropism atau tropisme. Jadi itu adalah kemampuan spesifisitas dari si virus. Jadi host yang bisa diserang oleh virus itu contohnya yang animalia ya, termasuk manusia, kemudian tumbuhan, jamur, terus bakteri itu juga bisa jadi sasarannya si virus. Jadi ada beberapa host yang biasa dia infeksi. Sebagai contoh, kalau kita sebagai contohnya host tropism. Jadi virus myxoma, contoh virus myxoma itu bisa menginfeksi kelinci, tapi dia nggak bisa menginfeksi manusia. Makanya kelinci sakit belum tentu orangnya sakit yang punya, gitu ya kan. Nah jadi ada istilahnya host tropism. Jadi yang ini hanya bisa menginfeksi ini tapi tidak bisa menginfeksi manusia. Kemudian ada lagi istilahnya tissue tropism. Jadi meskipun dia bisa menginfeksi si kelinci atau ada virus yang bisa menginfeksi manusia, bukan berarti sel dari ujung kepala sampai ujung kaki itu dia bisa kejar. Enggak. Jadi istilahnya ada tissue tropism, di mana dia mau di sekelompok sel aja. Misalnya ada influenza virus. Influenza virus tuh normalnya hanya mau di saluran nafas, paru, tidak di otak. Atau ada misalnya virus apalagi ya, adenovirus, itu maunya hanya di saluran nafas tapi bagian atas saja. Rhinovirus cuma di bagian nasal, bahkan nggak ada yang sampai pneumonia. Nah, tapi nggak mau di tempat-tempat yang lainnya justru. Kemudian itu tadi tentang tissue tropism atau jaringan. Ada lagi tropism di tingkat seluler, bahwa meskipun dalam jaringan yang sama, si virus ini milih pula lagi hanya satu jenis sel saja. Ada sifatnya seperti itu, cellular tropism. Misalnya contoh, sel darah putih, sel inert
immunity kita tuh kan ada neutrofil, limfosit, monosit, makrofag gitu ya kan. Makrofag tuh monosit. Nah, ada HIV misalnya, dia suka di limfosit. Udah nggak dia suka limfosit, limfositnya milih lagi limfosit yang CD4 yang T helper, bukan yang lain-lain. Nah, itulah contoh sebagian tentang tropism. Nah, virus itu memiliki sifat seperti itu. Nah, ini contoh gambaran penampang lainnya, ya istilahnya tropism itu ditentukan salah satunya dari spesifisitas reseptornya. Jadi tidak semua reseptor virus itu dikenali oleh tubuh kita sehingga dia bisa menginvasinya. Ini contoh-contoh virus berdasarkan tipe sel yang bisa dia infeksi. Misalnya dermotropik artinya virus yang hanya bisa menginfeksi sel kulit, atau neurotropik virus yang bisa menginfeksi sel saraf, pneumotropik menginfeksi sel-sel paru, limfotropik, viserotropik misalnya sel penyakit seperti di hati, hepatitis, entah kemudian jantung, itu juga ada yang kayak Coxsackie, kemudian ada yang spleen, di limpa. Jadi sangat banyak sekali jenis-jenis virus dan targetnya. Nah, ini juga yang kenapa mungkin ya waktu kalian pandemi kemarin kan kalian masih SMA ya, masih SMA gitu. Ada satu artikel hoax yang bukan hoax sih sebenarnya, diketawain karena namanya itu virus baru. Kita diberikan informasi sejalan dengan penelitian dijalankan, dan orang yang awam itu menertawakan. Corona ditemukan di cairan sperma, corona ditemukan di cairan air mata, ditemukan di cairan hidung. Itu gunanya untuk apa? Karena mau lihat dia udah sampai mana aja dan apakah di situ meskipun dia ditemukan dia menginfeksi atau tidak. Dan apakah kalau ditemukan dia dalam bentuk yang bisa ditransmisikan atau tidak gitu. Tapi orang kan langsung bilang, ih kok ini semua ketemu gitu, dan ujung rambut, ujung kuku gitu. Itu wajib kita cari. Supaya untuk bisa mengatasi penyakit itu berhenti berkembang, kita harus cari mode transmissionnya. Kalau kita bisa cari mana sel yang dia mau dan mana sel yang dia tidak mau, ya banyak sekali yang bisa kita lakukan gitu, mulai dari tingkat obat sampai ke tingkat pencegahan. Nah, itu sebenarnya tujuannya, kenapa harus dicari. Jadi sebagai contoh lagi misalnya HIV virus itu dites. Kalau di darah berapa, setelah minum obat viral load-nya berapa, kalau di ASI itu berapa, sehingga bisa dibuat guideline-nya. Apakah seseorang bisa menyusui, apakah seseorang bisa melahirkan secara normal, dari situ asalnya. Apakah seseorang yang kena HIV masih bisa berhubungan secara seksual, dan kapan kalaupun bisa. HIV kan bacanya kapan ya? Di hematom ya nanti. Nah, sekarang kita masuk Baltimore Classification. Kalau tadi yang secara tropism, yang ini secara Baltimore. Baltimore ini sebenarnya itu klasifikasi seluruh virus berdasarkan genomnya. Dalam artian ada berapa cara supaya mereka bisa membentuk mRNA. Jadi kita balik lagi bahas kuliah tentang sintesis ya protein DNA, bahwa untuk bisa diterjemahkan itu harus diubah dulu menjadi mRNA kan, messenger RNA yang positive sense, baru dia bisa ditranslate, diterjemahkan oleh ribosom untuk membentuk si protein ini tadi. Nah, virus ini ada yang memang datang-datang bawa bentuk kayak gini, artinya dia bisa langsung bypass lah kirim ke ribosom gitu, bahasa sederhananya. Ada yang datang-datang dengan bentuk double stranded DNA, ada yang datang dengan bentuk single stranded DNA, ada yang datang double stranded RNA. Nah, ada yang single stranded RNA tapi yang negative sense gitu, yang balikan dari ini. Kalau negative sense itu kan pasangannya ya. Nah, jadi berarti mereka harus melalui serangkaian proses untuk bisa membentuk mRNA. Itu namanya Baltimore Classification. Jadi ada satu yang kelas 1 dari double stranded DNA,
dia langsung menjadi mRNA. Nah, ini yang secara normal ya, double stranded DNA itu kan sel kita ya. Ini yang paling dekat dengan sel kita. Nah, ya udah double stranded DNA, kayak mana cara mengubahnya jadi mRNA positif ya sama kayak kita. Nah, kemudian ada lagi yang kelas 2. Nah, bahwa dia harus membentuk lagi strand satu lagi, baru dia bisa membentuk mRNA. Nah, kemudian ada lagi yang mana lagi ya untuk dicontohkan. Ada yang ssRNA yang kelas 4 yang positif sense, udah dia langsung ditranslate aja, dia bypass. Nah, ada yang unik, udahlah dia ssRNA positif sense, tapi dia malah melalui pengubahan menjadi double stranded DNA baru ke sini. Itulah contohnya virus HIV. Kenapa ini harus dipelajari? Supaya kita tahu target pengobatan. Virus hanya bisa dihambat saat dia melakukan replikasi. Makanya kita harus tahu cara dia replikasi. Kalau apa kita pening-pening nengokin cara dia bentuk materi genetik. Nah, itu salah satu model klasifikasinya, yaitu Baltimore. Jadi mRNA itu sangat penting dalam siklus virus. Nah, jadi untuk ini udah habis nih untuk kuliah yang pertama. Jadi yang kita simpulkan dari kuliah yang ini, pertama ukuran. Kita sudah paham bahwa virus ukurannya kecil, lebih kecil daripada kebanyakan mikroorganisme yang lain. Nah, kemudian genomnya virus ada DNA atau RNA, ada single stranded dan ada double stranded, dan itu tergantung spesiesnya. Dan itu nanti akan mempengaruhi proses dia replikasi. Kemudian strukturnya. Nah, dia memiliki yang tadi lah kapsid, viral protein. Nah, lalu proses reproduksinya. Daripada reproduksi, bahasa yang lebih tepat adalah replikasi. Dia memperbanyak diri. Jadi hanya di sel yang hidup. Jadi virus tuh nggak bisa kita kultur kayak bakteri kemarin di lab, kalian nengok koloninya nggak bisa. Virus tuh hanya bisa bereplikasi di sel yang hidup. Nah, kemudian ada istilahnya ya, pengobatan antibiotik. Virus tidak bisa ditekan dengan antibiotik, tetapi bisa diinhibisi oleh beberapa jenis agen. Gak hanya antivirus, ada beberapa agen kemoterapeutik juga bisa menghambatnya. Jadi ini karakteristik virus yang sederhananya lah. Jadi bisa kan kalian nampak perbedaan antara virus, bakteri, dan jamur. Nah, jadi sebagai pengantar untuk yang selanjutnya, virus itu bukan makhluk hidup kayak kita, punya cita-cita dan yang sebagainya, enggak. Jadi virus itu hanya ada untuk membuat virus lainnya. Jadi hanya untuk membuat virus baru. Istilahnya dia fotokopi diri aja, pakai sel host untuk memfotokopi dirinya sebanyak-banyaknya. Ketika nanti udah lepas, dia akan cari sel baru, lalu dia melakukan hal yang sama lagi sampai selnya habis. Nah, itulah yang kegunaan, itulah esensi dari keberadaan si virus ini di tubuh. Nah, ketika dia selesai replikasi, entah sel kita hancur, entah dia ngapain lagi, intinya dia cari sel baru, ikut lagi perputaran yang sama. Jadi hanya ini. Makanya satu-satunya yang wajib kita, yang sangat penting kita pelajari itu ya proses replikasinya. Nah, kemudian beberapa virus itu kalau virusnya lain, maka struktur genetiknya juga lain. Itulah nanti kenapa strategi replikasi mereka akan berbeda-beda. Nah, ini pengantar sih untuk kuliah berikutnya. Karena nanti di kuliah berikutnya itu kita pelajari tentang multiplikasi. Jadi kayak mana virus RNA bermultiplikasi, virus DNA bermultiplikasi, mulai dari proses apa, mulai dari dia lengket ke sel sampai dia keluar, dan kayak mana terjadi mutasi pada virus. Oke, nah untuk sampai sini ada pertanyaan?